Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 1. Aula Pemakaman. Sebuah peti mati perunggu tergeletak di tengah ruangan. Permukaannya diukir dengan segala macam burung, binatang, serangga, dan ikan, serta pola matahari, bulan, dan bintang yang tak terbatas dan kuno. Seorang wanita muda berbalut sutra putih bersih, terlalu cantik untuk dunia ini, berlutut di depan peti mati. Di luar aula duka adalah dunia seperti alam tersembunyi, mengingatkan pada tanah suci surga barat. Sosok-sosok yang menakutkan, seperti dewa dan Buddha surgawi, terlibat dalam pembantaian yang kejam. Lolongan marah memenuhi udara, darah dewa jatuh seperti hujan. Namun, bagian dalam aula berkabung benar-benar sunyi. Dari awal hingga akhir, wanita muda itu berlutut dengan kepala menghadap ke tanah, ekspresinya tidak sedih ataupun gembira. Dia benar-benar tenang, tanpa riak emosi sedikitpun. Hah, jadi begini rasanya setelah kamu mati. Suyi tersenyum, tapi matanya benar-benar dingin. Hanya ketika tatapannya tertuju pada wanita muda itu, matanya mengungkapkan sedikit kelembutan yang hampir tak terlihat. Dalam hidup, dia pernah menjelajahi kehampaan di sekitarnya, mengunjungi berbagai dewa. Pedangnya telah menekan langit berbintang, dan dia menengahi seluruh dunia besar. Dia pernah menaklukkan dunia, menjadi hegemon mutlak di zamannya. Dia pernah dihormati sebagai satu-satunya Tuan 10.000 Tao, dari 9 provinsi alam liar. Di mata para ahli pedang 9 provinsi, dia adalah seorang ahli pedang yang tiada taranya, Sword Master of Abstruse Force. Tapi ketika kabar kematiannya menyebar, semuanya berubah. Hahaha, melebur takdir dan menyempurnakan Grendao. Mulai sekarang, tungku peleburan surga, milik Susuanjun adalah milikku. Semburan tawa terdengar dari dunia tersembunyi di luar aula berkabung. Suara itu membawa kegembiraan dan kesenangan. Su Yi melirik. Itu adalah peng besar bersayap emas, sayapnya sangat besar, seperti awan yang menutupi langit. Bulunya memiliki kemilau yang mempesona, seolah-olah dibasahi getah emas. Pancarannya yang tak tertandingi menyebar ke seluruh langit, keagungannya meratakan pegunungan dan sungai di satu sisi. Itu mencengkeram kuali merah menyala yang cerah dengan cakarnya yang besar dan memoyak surga. Bahkan burung pipit kecil itu mengkhianatiku sekarang. Su Yi menghela nafas dengan sedih. Dia ingat dengan jelas bahwa, 80.000 tahun yang lalu, peng besar bersayap emas telah berlutut di luar gerbang gunungnya, bersujud selama 10 hari 10 malam, semuanya demi melayani di bawahnya dan mendengar wawasannya tentang Dao. Karena pertimbangan ketulusannya, dia membiarkan burung itu berkultivasi di sisinya. Namun sekarang, ini dia, memanggilnya langsung dengan namanya dan mencuri tungku peleburan surga miliknya. Seorang pengkhianat terang-terangan, Susuanjun berutang 893 nyawa kepada aula pedang melayang saya. Selain itu, dia mencuri warisan tertinggi sekte kami, Sutra Pedang 10 Arah. Hari ini, kami di sini untuk merebut kembali apa yang menjadi hak kami, dan kami akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan kami. Guntur bergemuruh di bawah kubah surga. Seorang Taois berjubah merah melolong dengan niat membunuh yang mengerikan. Su Yi tertegun. Aula pedang melayang pernah menjadi sekte kecil yang tidak dikenal. Patriarknya hanyalah salah satu dari 36 nama muridnya. Dan justru karena dia mengandalkan prestise dan perlindungan Susuanjun, Balai Pedang Melayang secara bertahap menjadi terkenal dan menjadi salah satu dari 6 sekte Daois besar 9 provinsi, mengguncang seluruh dunia. Namun sekarang, Balai Pedang Melayang juga ada di sini. Apa yang berhutang kepada mereka 893 nyawa. Itu murni, omong kosong murni. Dan bahkan tidak menyebut Sutra Pedang 10 Arah. Dia telah mewariskannya pada Patriark Levitating Sword Hall secara pribadi. Jelas, setelah mendengar kabar kematiannya, Balai Pedang Melayang dengan santai mengajukan alasan untuk menyerang harta miliknya. Semua pembicaraan tentang hutang itu hanyalah kepura-puraan. Moralitas publik telah merosot. Hanya itu yang ada untuk itu. Su Yi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Meskipun dirinya sendiri, hatinya tenggelam. Selama bertahun-tahun hidupnya, dia tidak pernah menganiaya orang-orang yang dekat dengannya. Di tengah hujan berdarah, iring-iringan agung para dewa berteriak, dengarkan. Kami semua pernah memuja Susuanjun sebagai Tuan 10.000 Tao. Hari ini, selama masih ada nafas di tubuh kami tidak akan membiarkan Anda mengeksploitasi kemalangannya dan merebut harta miliknya. Omong kosong. Anda membuatnya terdengar sangat benar, tetapi bukankah Anda di sini untuk memperjuangkan harta pencuri tua Su juga? Betapa munafiknya. Beberapa orang tertawa dingin, yang lain menanggapi dengan ejekan. Apa yang ada di tanganmu? Ivy Immortal, tongkat kerajaan, 9 lentera dewa naga, labu giok mengkilap.
Manakah di antara mereka yang bukan salah satu dari harta karun sihir tak tertandingi yang ditinggalkan Su Xuanjun? Jika kamu begitu tulus, mengapa tidak memasukkannya ke dalam peti mati untuk menemaninya ke kuburan? Banyak tokoh menakutkan tertawa terbahak-bahak. Langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan pertempuran terus berkecamuk. Para petarung semuanya adalah ahli tingkat puncak, kekuatan utama dari 9 provinsi alam liar. Pemandangan mereka berkelahi dan membunuh satu sama lain terlalu menakutkan untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tapi di mata Su Yi, itu menggelikan, bahkan lucu. Bajingan ini, selama hidupnya, mereka secara membabi buta tunduk, hormat, dan hormat. Namun mereka berbalik dan bertindak seperti ini saat mereka tahu dia sudah mati. Semuanya benar-benar berbeda setelah kamu mati. Su Yi memalingkan muka, lalu mengarahkan pandangannya pada gadis yang berlutut di depan peti matinya. Ekspresinya melembut. Setidaknya King Tang masih di sini. King Tang telah berkultivasi di sisinya sejak dia berusia 13 tahun. 18.900 tahun telah berlalu sejak saat itu. Dalam 9 provinsi alam liar, dia dikenal sebagai permaisuri King Tang. Di mata orang luar, dia adalah sosok yang tinggi, seorang permaisuri yang memerintah semua bangsa. Gengsi dan otoritasnya menekan 9 provinsi, dan bahkan orang lain dari kultivasinya membuatnya kagum. Tapi bagi Su Yi, dia selalu seperti gadis kecil. Ketika dia tidak berkultivasi, dia melayani di sisinya, sikapnya lembut dan rendah hati. Junior Apprentice Sister, Anda sudah berjaga di atas peti mati guru selama 7 hari. Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, sosok pendukung memasuki aula berkabung. Jubah prajurit putihnya compang camping dan berlumuran darah. Dia baru saja keluar dari pertempuran sengit dan brutal, dan setiap inci dari dirinya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Pimo, kepala 9 murid tertutup Su Yi. Gelarnya adalah Kaisar Perang Pimo, dan dia telah berkultivasi bersama Su Yi selama 39.000 tahun. King Tang, yang selama ini berlutut di depan peti mati, secara bertahap bangkit. Kakak magang senior, katanya, nadanya dingin dan menyendiri, sebelum dia meninggal, guru memberitahu kami, 9 pewarisnya, untuk berangkat sendiri. Jadi katakan padaku, mengapa kamu kembali? Alis Pimo berkerut sedikit, dan dia berkata dengan aura kebenaran yang menakjubkan, bagaimana saya bisa hanya berdiri di belakang dan melihat musuh kita dan para pengkhianat itu menghancurkan semua yang ditinggalkan guru. Selain itu, adik magang junior, Anda belum pergi. Anda masih di sini berdiri berjaga. Sebagai kakak senior Anda, bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan Anda? King Tang berbalik. Matanya yang indah sedingin dan setajam pisau saat dia menatap Pimo ke bawah. Hal-hal sudah berkembang sejauh ini, tetapi kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Murid Pimo mengerut. Saudari magang junior, apa maksudmu dengan itu? Apa yang saya maksud? Senyum mengejek menarik bibir King Tang. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagiku, ini sangat jelas, kamu selalu terpaku pada pedang 9 neraka milik guru. Ekspresi Pimo sedikit berubah. Setelah keheningan singkat, dia menyeringai, ekspresinya dingin dan gelap. Junior Apprentice Sister, apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak berjaga-jaga di atas peti mati guru demi pedang itu? King Tang tidak menyangkalnya. Ciri-cirinya yang cantik, tidak ternoda, dan wajahnya yang cantik tiada taraf sama tenangnya seperti biasanya. Kakak magang senior, kamu salah. Aku tidak hanya tinggal di sini karena pedang 9 neraka. Apalagi yang kamu mau? Pimo hanya bisa bertanya. King Tang melirik keluar aula berkabung dan menyaksikan pembantaian brutal para iblis dan dewa. Ketika dia berbicara, itu tanpa kejutan sedikit pun. Apa yang guru tinggalkan? Aku ingin semua. Setiap kata tenang dan santai, tetapi saat dia membuat pernyataan terakhir ini, sosok King Tang yang ramping dan cantik mendapatkan udara yang megah dan megah. Kamu menginginkan semuanya. Pimo membeku pada awalnya, tetapi segera, dia tidak bisa menahan tawa. Dia mencemooh, saya tidak pernah menduga bahwa dari 9 pewaris guru, yang memiliki nafsu makan terbesar adalah Anda, yang termuda. Adik magang junior, jika Tuan masih hidup untuk melihat ini, saya khawatir dia juga akan terkejut. Dia tidak akan pernah menduga bahwa King Tang yang paling dicintai dan dipercaya ternyata sangat rakus. Sebenarnya, Su Yi telah menjadi pengamat selama ini. Dia tidak peduli tentang peng besar bersayap emas atau pengkhianatan balai pedang melayang. Dia tidak peduli bahkan ketika musuh terbesarnya berjuang menuju pintunya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa pewarisnya yang paling dihormati, Pimo, dan King Tang yang paling berharga, masing-masing berkonspirasi dan licik melawannya. Dia diam. Itu hanya sedikit harta, namun itu cukup untuk membuat kedua murid itu saling berhadapan. Sayang, dentang. Tiba-tiba, King Tang menyerang. Dengan satu ayunan pedangnya, dia meninggalkan Pimo yang terluka parah. Luka-lukanya membuatnya hampir mati. Dia mengambil kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup dan melarikan diri dari aula berkabung, tetapi saat dia melakukannya, dia berteriak dalam campuran keterkejutan, kemarahan, dan kepanikan.
Siapa sangka, kamu penyihir, kamu benar-benar menyembunyikan dirimu yang sebenarnya sangat dalam. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa kultivasi adik magang juniornya jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Su Yi juga terkejut. Jadi, gadis itu sebenarnya telah menerobos sejak lama. Pimo tidak berlama-lama. Dia melarikan diri secepat mungkin. King Tang tidak mengejarnya. Dia berdiri sendirian di depan peti mati perunggu, sedikit cibiran di bibirnya, bergumam, seberapa sakit hati guru jika dia tahu bahwa murid tertuanya adalah yang pertama berkolusi dengan 6 sekte Taois besar. Lalu ada kakak magang ketiga, Huo Yao. Meskipun dia tidak pernah terlibat dalam hal ini, ketika dia pergi, dia mencuri cermin Dewa Primordial Abstrus. Harta karun ini saja sudah cukup untuk mendorongnya ke alam kekaisaran. Sayangnya, guru sudah meninggal. Dia tidak akan pernah tahu semua ini. King Tang menghela nafas ringan. Tapi ekspresi Su Yi berangsur-angsur menjadi gelap. Baru sekarang dia mengetahui bahwa murid tertuanya yang paling terpercaya telah memulai pengkhianatan ini, secara efektif mengundang serigala ke rumahnya. Baru sekarang dia mengetahui bahwa murid ketiganya, Huo Yao, telah mencuri harta karun yang mengendalikan seluruh alam tersembunyi ini, cermin Dewa Primordial Abstrus. Tidak heran para pengkhianat dan musuh-musuhnya telah membantai jalan mereka ke wilayahnya dengan begitu mudah. Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, Su Yi sangat marah sekaligus sedih. Saat itulah King Tang tiba-tiba keluar dari aula duka. Siluetnya ramping dan anggun, dan dia tampak terlepas dari urusan duniawi. Sepasang mata yang indah namun dingin menyapu langit dan bumi. Suara dinginnya terdengar, mulai hari ini, aku, King Tang, akan berkuasa atas alam liar. Wosh! Angin puyuh besar dari niat pedang menyapu, menutupi langit dan bumi. Niat pedang hijau berkabut menyapu seperti pedang Algojo Divine, dengan mudah membantai satu demi satu sosok menakutkan. Dalam sekejap, langit dan bumi seperti kanvas yang seluruhnya dilukis dengan darah Divine. Eksistensi menakutkan yang tersisa, tanpa kecuali, tercengang. Mereka merasakan aliran dingin melalui mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam abisal jurang yang sedingin es. Kirim, atau mati. Nada suaranya acuh tak acuh, tetapi di tanah yang berlumuran darah ini, setiap kata-katanya menyebar jauh dan luas. Kami bersedia melayani. Permaisuri, dengan ini kami menyatakan Anda sebagai penguasa kami. Di bawah keagungan King Tang yang mengintimidasi, para ahli dan dewa yang masih hidup semuanya menundukkan kepala. Anak itu, mata Su Yi sedikit menyipit. Dia tidak bisa tetap tenang, dia tidak akan pernah menduga bahwa kultivasi King Tang telah mencapai tingkat seperti itu. Sebagai tuannya, dia seharusnya bersyukur. Tapi sekarang, yang dia rasakan hanyalah kesepian dan kesedihan yang tak terkatakan. Pada saat seperti ini, tidak mungkin dia salah paham tentang apa yang sedang terjadi. Murid termuda dan tersayangnya telah menyimpan rahasia darinya selama ini. Tak lama kemudian, King Tang berbalik dan berjalan kembali ke aula duka. Tatapannya kembali ke peti mati perunggu. Dia membungkuk dan memberi hormat, lalu berkata dengan tenang, "Guru yang mulia, murid Anda, King Tang, telah berjaga di samping peti mati Anda selama 7 hari, dan saya membantu Anda menekan musuh dan para pengkhianat itu. Dengan melakukan itu, saya telah menyelesaikan ikatan kita sebagai guru dan murid. Mulai hari ini, aku akan menjadi satu-satunya pewaris dari semua yang kau tinggalkan." Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Tangannya menekan peti mati perunggu, dan dia berbisik, "Pedang 9 neraka tidak bisa begitu saja menemanimu ke kuburan. Setelah saya memahami misterinya, saya secara alami akan mengembalikannya kepada Anda. Yang mulia, jangan salahkan saya karena mengganggu istirahat Anda." Bang! Tutup peti mati terbuka. Namun, saat itu terjadi, King Tang kehilangan ketenangannya yang selalu hadir. Ekspresinya berubah dalam tampilan emosi yang langka. Bagaimana ini? Peti mati perunggu itu benar-benar kosong. Jangankan pedang 9 neraka, bahkan jenazah tuannya pun hilang. Su Yi menyaksikan seluruh adegan ini dimainkan, dan amarahnya sepertinya membakar murid-muridnya. Ya, dia telah mempersiapkan kemungkinan ini sejak dia memutuskan untuk bereinkarnasi dan berkultivasi lagi. Namun kemarahan batinnya sulit untuk ditekan. Namun lambat laun, kemarahan yang membara di mata Su Yi mereda. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa selain ketidakpedulian tanpa akhir dan sedingin es. "Kuharap kalian orang-orang Malang masih hidup dan sehat ketika aku kembali." Kemudian, sosok Su Yi yang tak terlihat dan halus menghilang ke dalam kehampaan, menghilang sepenuhnya. Pada tahun kalender ke-108.000 dalam sejarah alam liar, penguasa tertinggi dari 9 provinsi alam liar, ahli pedang dari kekuatan Abstrus, Su Xuanjun, meninggal dunia, kematiannya mengguncang seluruh alam liar. 7 hari kemudian, murid dari Sword Master of Abstrus Force, Permaisuri King Tang, menyapu keempat arah, surga, dan bumi. Dia menekan semua dewa di benua dewa, dan menyatakan dirinya sebagai penguasa tertinggi dunia. 500 tahun kemudian, Kekaisaran Zhou besar, Prefektur Clue Driver, kota Guangling. Saat itu malam, dan matahari terbenam seperti api. Di luar Pinnacle Sword Manor,
Suyi berdiri sendirian, jauh dari orang lain, menunggu adik iparnya, Wen Lingsui, keluar dari kelas. First Immortal of the Sword, Chapter 2. Lihat, kalian, itu Suyi. Setahun yang lalu, dia adalah kepala pedang dari sekte luar Blue River Sword Manor, seorang selebriti yang sedang naik daun. Tetapi kemudian, karena beberapa kemalangan yang tidak terduga, dia kehilangan seluruh kultivasinya dan menjadi menantu laki-laki keluarga Wen. Sayang sekali tentang Wen Lingzhou. Dengan keanggunan yang tak tertandingi, dia adalah kecantikan nomor satu kota Guangling yang tak terbantahkan. Namun dia harus menikah dengan pemborosan seperti dia. Aduh, kelas baru saja berakhir. Ketika orang-orang yang keluar dari Pinnacle Sword Manor melihat Suyi di kejauhan, ekspresi mereka berubah, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Suara percakapan segera memenuhi udara. Sedikit pengunduran diri melintas di wajah Suyi, tetapi pada saat yang sama, dia merasa itu agak lucu. Sudah lama sejak dia menikmati perlakuan seperti itu. Dia mengingat kehidupan masa lalunya. Mulai dari zaman kuno dan berlanjut hingga zaman modern, tak terhitung tokoh-tokoh terkemuka yang berjuang dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. 6 sekte Taois agung menjulang dengan bangga, memandang rendah dunia fana. 3 sekte setan besar membawa perang dan kekacauan. Para Buddha dan Dewa memerintahkan angin dan awan, mengangkat tirai di dunia baru dan mewarnai pemandangan menjadi merah dengan darah. Namun satu orang memerintah tertinggi sebagai satu-satunya penguasa alam liar, dan pedangnya menahan 9 provinsi selama 108.000 tahun. Hanya dia, Su Xuanjun, yang mencapai prestasi seperti itu. Mereka yang dikenal sebagai ahli kekaisaran, berdiri di puncak takdir, tetapi tidak peduli seberapa tinggi dan bangganya mereka, bahkan mereka harus mengalihkan pandangan mereka dan memanggilnya, dimuliakan. Suyi dalam hati menggelengkan kepalanya. Jika orang-orang tua dari kehidupan masa laluku melihat ini, aku khawatir mereka akan tertawa terbahak-bahak, perut mereka akan pecah. Saat ini dia tinggi dan kurus dengan fitur tampan. Dia mengenakan jubah kain biru, dan berdiri dengan tangan di belakang, memancarkan aura menyendiri, ketidakpedulian santai. Tapi mereka juga tidak sepenuhnya salah. Itu benar, saat ini, aku memang agak menyedihkan, Suyi mengalihkan pandangannya dan tenggelam dalam perenungan diam. Tubuhnya saat ini berasal dari kota Yujing di Zhou Besar, ibu kota Giok. Dia adalah anggota keluarga Su, tapi dia hanyalah putra seorang selir yang dihina. Ketika dia berusia 5 tahun, ibunya, Ye Yufei, meninggalkan lingkaran fana ini. Pada usia 14 tahun, dia memasuki Blue River Sword Manor, prefektur Clue Driver untuk berkultivasi. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, dia menjadi terkenal dalam satu ikatan, menjadi murid nomor 1 di pelataran luar, kepala pedang sekte luar. Tapi kemudian, sebuah insiden tiba-tiba merenggut seluruh kultivasinya. Tak lama setelah itu, di bawah pengaturan kuat Suklan dari Jade Capital, dia menjadi menantu langsung dari keluarga Wen, salah satu dari 3 klan besar kota Guangling di prefektur Clue Driver. Tapi kemudian, masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah masa kini. Akan terlihat jelas bagi siapapun bahwa saya bukan lagi diri saya yang dulu. Emosi aneh melonjak di hati Suyi, dan cahaya yang tidak jelas dan tak terlukiskan mengalir melalui kedalaman matanya. Dentang, seolah-olah merasakan suasana hati Suyi, dengungan pedang yang dingin dan jernih bergema di benaknya, lalu segera terdiam. Itu adalah pedang immortal yang misterius, judulnya, 9 Neraka. Itu memiliki 9 lapisan, rantai divine, yang membelenggunya. Setahun yang lalu, malam sebelum percobaan pedang, Blue River Sword Manor, tepat ketika kultivasi Suyi masuk ke alam akumulasi Qi, sosok ilusi pedang 9 neraka diam-diam muncul di lautan kesadarannya. Harga yang dia bayar untuk ini adalah kultivasi seumur hidupnya. Ini adalah alasan sebenarnya di balik kejatuhannya yang tiba-tiba dari kasih karunia. Pada tahun setelah pernikahannya dengan keluarga Wen, Suyi menghabiskan siang dan malam merasakan pedang 9 neraka di dalam lautan kesadarannya dalam upaya untuk membuka rahasianya. Hanya 3 hari yang lalu, selama upaya lain untuk terhubung dengan pedang 9 neraka, dia secara mengejutkan berhasil melepaskan segel pertamanya. Dengan melakukan itu, dia secara bersamaan membangkitkan kembali ingatan akan inkarnasi masa lalunya sebagai Su Xuanjun. Dia berpikir dalam hati, seolah-olah saya memimpikannya 17 tahun itu, dan baru sekarang saya menyadari siapa saya sebenarnya. Ada cerita tentang pria yang terbangun setelah mimpi keagungan, mereka pasti merasakan hal yang sama. Dirinya saat ini baru berusia 17 tahun, di puncak masa mudanya, dengan segala kemauan dan semangat seorang pemuda. Dia sangat mirip dengan matahari di awal pendakiannya, penuh harapan. Terlepas dari kesulitan saya saat ini yang memalukan, dengan metode dan pengalaman kehidupan masa lalu saya, mengubah semua ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Suyi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan saat pandangannya beralih, dia kadang-kadang mengeluarkan perasaan yang tidak sesuai dengan usianya, seolah-olah dia sudah mengalami semua kedalaman dan perubahan hidup.
Itu adalah jenis ketidakpedulian yang tenang yang tertinggal setelah mengalami semua pasang surut urusan duniawi. Tidak perlu terburu-buru. Saya bereinkarnasi karena saya ingin menerobos penghalang yang saya temui dalam kultivasi kehidupan lampau saya dan membuktikan keunggulan pedang saya. Hari ini, semuanya baik-baik saja di dunia, dan saya masih muda. Cepat atau lambat, saya secara alami akan kembali ke 9 provinsi alam liar, menemukan iblis itu bertelur, dan melunasi hutang kehidupan masa lalu saya. Adegan demi adegan kehidupan masa lalunya diam-diam melayang ke dalam pikiran Sui. Ada Kaisar Perang Pimo, Permaisuri King Tang, Peng Agung bersayap emas, Aula Pedang Melayang, 6 sekte Taois besar. Sui tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Dia melirik gerbang utama Pinnacle Sword Manor. Kelas baru saja berakhir, jadi pria dan wanita muda mengalir melewati gerbang. Suasananya ramai, dan para siswa memancarkan aura khas anak muda. Tapi saat itulah atmosfer yang semarak tenggelam dalam keheningan total. Kerumunan yang berkumpul di gerbang Pinnacle Sword Manor berpisah, membuka jalan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, seorang wanita muda melangkah melewati gerbang. Dia melihat sekitar 14 atau 15. Rambut hitamnya yang berkilau tergerai di belakangnya, dan matanya yang indah bergerak bersinar dengan kecerdasan. Kulitnya seputih salju seperti krim. Dia benar-benar cantik, gaun birunya yang mengalir terlihat bagus dan pantas. Di bawah matahari terbenam, sosoknya yang halus dan proporsional bersinar dengan kilau kabur. Seolah-olah dia adalah makhluk immortal yang turun ke bumi. Banyak pemuda di dekatnya terpaku. Sebagian besar dari mereka berusia sekitar 15 tahun, usia yang tepat untuk terpesona dengan lawan jenis, namun terlalu muda untuk belajar menyembunyikan kerinduan dan api dalam tatapan mereka. Beberapa pemuda yang lebih mudah malu menundukkan kepala. Ekspresi gadis-gadis itu berbeda. Beberapa cemburu atau iri, sementara yang lain sedih. Tidak ada kekurangan kecantikan di antara mereka, tapi dibandingkan dengan gadis berbaju biru, mereka jelas kurang. Mereka seperti kunang-kunang sebelum cahaya bulan, mereka tidak bisa bersaing. Di tengah keheningan, kiprah gadis berbaju biru itu tidak santai maupun tergesa-gesa. Kulitnya cerah, dan wajahnya dibuat dengan sangat indah. Mata besarnya jernih, dan tatapannya tajam. Namun, ekspresinya sangat dingin, seperti gunung es yang menyendiri berdiri terpisah dari bagian dunia lainnya, sangat dingin sehingga orang lain tidak berani mendekatinya. Wen Lingsui, baru setahun sejak dia memasuki Pinnacle Sword Manor, tetapi setiap instruktur terakhir sudah melihatnya sebagai seorang jenius yang menakjubkan. Dia terkenal sebagai kecantikan yang sedingin es. Xie Jiwei, kepala Pinnacle Sword Manor, pernah menghela nafas bahwa dia cerah dan cantik, semurni es dan salju. Dia seperti mutiara dari Pinnacle Sword Manor. Tapi di mata Sui, gadis yang menarik perhatian kemanapun dia pergi adalah adik perempuan Wen Lingzhao. Serta, adik iparnya. Dia semakin cantik dan cantik. Sedikit senyum melintas di wajah Sui. Pada tahun sejak pernikahannya dengan keluarga Wen, hampir semua orang meremehkan dan mengolok-oloknya, mengejeknya dengan berbagai cara yang tak terhitung jumlahnya. Hanya Wen Lingsui yang benar-benar memperlakukannya sebagai saudara iparnya, dan dia bahkan sering berdebat atas namanya. Kakak ipar, ada acara apa? Ketika dia melihat Sui di kejauhan, mata seperti batu permata Wen Lingsui bersinar dengan kegembiraan dan kejutan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, bibirnya yang halus membentuk senyuman langsung dari hati. Itu adalah senyuman seperti sinar matahari yang tiba-tiba. Sikap, gunung es-nya meleleh dalam sekejap. Beberapa siswa laki-laki terlihat bingung, dan jantung mereka berdebar kencang. Cantik sekali. Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi bergumam. Dia benar-benar tersenyum. Yang lainnya terpesona. Seseorang menghela nafas, kamu mungkin tidak percaya padaku ketika aku mengatakan ini, tapi ini adalah pertama kalinya aku melihat senyum kecantikan nomor 1 Pinnacle Sword Manor sepanjang tahun. Banyak orang lain menimpali persetujuan mereka. Nama Wen Lingsui mengandung karakter, salju, dan mereka pikir itu cocok untuknya. Terlepas dari penampilannya yang cantik, temperamennya sedingin es dan menyendiri. Meski belajar di bawah atap yang sama, hampir tidak ada dari mereka yang pernah melihat senyumnya sebelumnya. Salah satu ekspresi gadis itu rumit. Jika saya setampan dia, saya tidak akan menghabiskan 1 tahun mengejar senior apprentice Brother Xiao tanpa hasil. Bahkan gadis-gadis itu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa baik dari segi penampilan maupun temperamen, Wen Lingsui memberikan tekanan yang tak terhindarkan pada teman sekelas perempuannya. Di dalam Pinnacle Sword Manor, tidak ada gadis yang mau menghabiskan waktu bersama Wen Lingsui kecuali jika benar-benar diperlukan. Mereka hanya berfungsi sebagai pelapis untuk lebih menonjolkan kecantikan mengejutkan Wen Lingsui. Menghadapi tatapan yang berbeda-beda ini, Wen Lingsui mengubah gaya berjalannya yang tidak tergesa-gesa dan berlari ke arah Sui. Murid pemuda itu menyempit. Mereka sepertinya memiliki kesadaran yang tiba-tiba. Apakah Wen Lingsui hanya tersenyum pada pemborosan yang tidak berguna itu? Sepertinya mereka tidak berani mempercayainya. Mereka saling memandang. Sejauh yang mereka tahu,
Meskipun Su Yi adalah saudara ipar Wen Lingsui, dia masih menantu laki-laki. Dengan status rendah dan canggung itu, bukan hanya karakter utama keluarga Wen yang memandang rendah dirinya, bahkan para pelayan berani mengolok-oloknya. Ini juga merupakan pengetahuan umum di kota Guangling. Namun sikap Wen Lingsui terhadap Su Yi sangat penuh kasih sayang, dan dia bahkan menunjukkan kegembiraan yang tidak seperti biasanya ketika dia melihatnya. Siapapun yang memiliki mata fungsional dapat melihat bahwa Wen Lingsui senang. Aneh. Ada yang aneh tentang ini. Awalnya, para pemuda itu tidak berani mempercayai mata mereka. Ketika dia melihat senyumnya yang cerah dan indah, Su Yi balas tersenyum. Jadi, beginikah sikapmu saat di sekolah? Ini adalah pertama kalinya dia datang menemui Wen Lingsui setelah kelas selesai. Itu juga pertama kalinya dia melihat sikapnya yang dingin dan menyendiri. Itu tidak seperti kesannya terhadapnya. Pada tahun setelah pernikahannya dengan keluarga Wen, dia menjadi bersemangat dan ceria, imut dan suka bermain. Tidak ada yang dingin dari dirinya. Jika aku tidak bersikap dingin di sini, siapa yang tahu berapa banyak pria menjengkelkan yang akan mengikutiku dan menggangguku. Itu terlalu menjengkelkan. Wen Lingsui menekan bibirnya menjadi senyuman. Suaranya renyah dan manis, seperti gemericik mata air. Su Yi langsung mengerti. Itu benar. Bahkan menurut standar kehidupan sebelumnya, Wen Lingsui adalah kecantikan kecil kelas 1. Begitu dia tumbuh sedikit lagi, dia pasti akan menjadi lebih menakjubkan. Dengan tingkat ketampanan itu, dia ditakdirkan untuk tidak kekurangan pengagum. Tatapan Wen Lingsui menyapu teman-teman sekelasnya yang kebingungan. Dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah, dan dia mengerutkan bibirnya dengan kesal, bergumam, semuanya sudah berakhir. Kegembiraan sesaat dan saya merusak citra dingin yang saya bangun sepanjang tahun. Semuanya sia-sia. Tapi kemudian, dia terkekeh dan melambai dengan gagah berani. Lupakan, siapa yang peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Tidak apa-apa selama aku bahagia. Dia dengan penuh kasih bergandengan tangan dengan Su Yi, wajahnya hanya tersenyum. Ayo pulang, kakak ipar. Baik, Su Yi balas tersenyum dan mengangguk. Kemudian, keduanya pergi bersama. Para siswa yang berkumpul menyaksikan kepergian mereka. Area di sekitar Pinnacle Sword Manor terdiam. Siapa yang bisa menjelaskan mengapa Lingsui begitu menyayangi sampah itu? Meludahi seorang pemuda tampan melalui gigi yang dikertakkan. Semua orang saling memandang. Mereka juga tidak mengerti. Dia menantu laki-laki yang tinggal, bahan tertawaan kota Guangling, dan pemborosan yang kehilangan seluruh kultivasinya. Sudah cukup buruk dia menikah dengan wanita cantik seperti Wen Lingzhao, tapi sekarang dia memperluas jangkauan racunnya ke adik perempuannya. Betapa menjijikkan. Banyak pemuda yang marah, dan hati mereka penuh dengan kecemburuan. Bahkan para gadis berjuang untuk memahaminya. Mereka juga menganggapnya aneh. Wen Lingsui sangat bangga, dingin, dan cantik. Dia juga tidak hanya sangat cantik. Bahkan kultivasinya berada di puncak generasi murid manor saat ini. Bagaimana dia bisa menyukai seseorang seperti Su Yi? Bahkan jika dia adalah saudara iparnya, desas-desus mengatakan bahwa saudara perempuannya, Wen Lingzhao, tidak membenci suaminya yang tidak berharga. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Wen Lingsui mengedipkan matanya yang cerah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak ipar, kamu tidak pernah suka meninggalkan rumah. Mengapa Anda datang menemui saya di gerbang hari ini sepanjang hari? Wanita muda itu cerdas dan murni. Sosoknya yang halus dan anggun tampak bersemangat dan penuh kemudaan. Kakakmu sudah kembali, kata Su Yi. Dia berbicara dengan santai, tetapi sedikit emosi yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Mata indah Wen Lingsui berbinar gembira. Kakak, dia akhirnya mau pulang. Setahun yang lalu, pada malam pernikahan Wen Lingzhao dan Su Yi, Wen Lingzhao menghilang tanpa peringatan dan menuju ke ibu kota prefektur Clue Driver untuk berkultivasi di Blue River Sword Manor. Semua orang mengira ini adalah cara Wen Lingzhao untuk mengungkapkan ketidaksenangan dan kebenciannya atas pernikahannya. Bahkan Wen Lingsui tahu bahwa kakak perempuannya membenci dan menolak pengaturan pernikahan ini dan dia tidak pernah menerima Su Yi sebagai suaminya. Namun sekarang, 1 tahun kemudian, Wen Lingzhao telah kembali. First Immortal of the Sword Chapter 3. Setelah kegembiraannya berlalu, Wen Lingsui tiba-tiba menyadari sesuatu, dan matanya yang cerah menatap Su Yi dari atas ke bawah sekali lagi. Kakak ipar, kamu belum menginjakan kaki di luar sejak kamu menikah dengan keluarga Wen. Selain itu, Anda telah sedih, lelah dunia, dan terpuruk. Saya khawatir tentang Anda, aku benar-benar takut kamu mengambil hati dan melakukan sesuatu yang buruk. Dia memeriksa Su Yi dengan saksama, lalu berkata dengan bingung, tapi sekarang, meskipun baru sebulan berlalu sejak terakhir kali kita bertemu, kamu tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Su Yi dalam hati tertegun. Intuisinya cukup tajam. Murid Pinnacle Sword Manor mendapat libur 2 hari dalam sebulan, dan sudah sebulan sejak Su Yi terakhir kali melihat Wen Lingsui. Dia tidak akan menyangka bahwa dia akan menerima kembaliannya begitu cepat. Aku memikirkan beberapa hal baru-baru ini, kata Su Yi sambil tertawa. Aku tidak akan bertindak seperti yang kulakukan sebelumnya lagi.
Jadi begitu, Wen Lingsui menyala, dan senyum cerah menyebar di wajahnya yang cantik. Indah sekali. Saya lebih suka Anda seperti ini, kakak ipar. Anda memiliki tertentu. Sulit untuk dijelaskan, tapi seperti yang mereka katakan di buku, suasana harta karun yang sedang dibuat, seorang pemuda dengan prospek gemilang, yang senyumnya berseri-seri seolah-olah dia membawa bulan, menyendiri dan transenden seperti seorang pohon soliter. Dia berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Gaunnya seperti batu giok, senyumnya seperti bunga. Kegembiraannya datang langsung dari hati, dan dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari Ratu Espineklut Sword Manor. Jika teman-teman sekelasnya itu melihatnya sekarang, mereka akan terlalu kaget untuk berfungsi. Kerusakan emosional akan menghancurkan mereka. Su Yi tertawa terbahak-bahak. Ketika seseorang berubah, itu sering terjadi dalam semalam. Terutama dalam kasusnya, dengan pengetahuan dan luasnya pengalaman kehidupan masa lalunya, temperamennya bahkan tidak sebanding dengan sebelumnya. Keluarga Wen. Mereka adalah salah satu dari 3 klan besar kota Guangling. Perkebunan mereka terletak di distrik barat laut, dan menempati 100 hektar penuh. Halaman tersebar di mana-mana, dan rumah-rumah besar sebanyak pohon di hutan. Malam tiba, begitu Su Yi dan Wen Lingsui kembali ke rumah, mereka melihat seseorang menunggu mereka di depan pintu, dan dia jelas panik. Dia adalah Qin King, ibu mertua Su Yi. Terlepas dari usianya, dia terlihat cerah dan bermartabat, dan dia memiliki pesona yang khas dan dewasa. Dia tidak diragukan lagi adalah kecantikan yang tak tertandingi di masa mudanya. Kamu membuang-buang makanan yang tidak berguna. Yang saya minta hanyalah agar Anda membawa Lingsui kembali dari sekolah. Apa yang membuatmu begitu lama? Qin King menembak Su Yi dengan tatapan tajam. Dia tampak benar-benar muak, melihatnya saja sudah membuat emosinya naik. Siapa yang tahu berapa banyak tawa mengejek dan obrolan kosong yang dia dengar akhir-akhir ini karena menantunya ini. Ekspresi Su Yi tenang, dia tidak sedikit pun khawatir. Sudah setahun sejak pernikahannya dengan keluarga Wen. Dia sangat menyadari betapa berapi-api dan tidak masuk akalnya temperamen ibu mertuanya. Tapi kemudian, dia juga tahu bahwa Qin King telah menentang pernikahannya dengan Wen Lingzhao sejak awal, dan dia sangat vokal untuk mengungkapkan penolakan dan ketidakpuasannya. Tetapi ketika ibu pemimpin keluarga secara pribadi memutuskan bahwa pernikahan harus dilanjutkan, Qin King tidak berani untuk tidak mematuhinya. Dia hanya bisa menahan hidungnya dan bertahan. Wen Lingsui menjulurkan lehernya untuk Su Yi. Bu, itu aku. Setelah keluar dari kelas, saya sedikit bermalas-malasan. Baik, pergi makan malam denganmu, Nona. Qin King melambaikan tangannya dengan kesal, lalu mengalihkan tatapan dinginnya pada Su Yi. Ikut denganku. Semua orang menunggumu di aula klan, tahu. Ketika dia mendengar itu, Wen Lingsui mau tidak mau bertanya, aula klan. Mereka sedang menunggu kakak ipar. Untuk apa? Bagaimana itu menjadi perhatianmu? Anda duduk ketat dan tinggal di perkebunan keluarga. Jangan kemana-mana. Anda mendengar saya. Kata-kata Qin King kasar. Wen Lingsui hanya berkata, oh, dan menatap Su Yi dengan sembunyi-sembunyi. Matanya yang jernih dan cerah membawa sedikit perhatian. Su Yi tertawa. Lakukan apa yang diperintahkan. Pergi makan malam denganmu. Saat itulah Wen Lingsui berbalik dan memasuki halaman. Qin King menyaksikan seluruh reaksi ini, dan dia langsung waspada. Dia memelototi Su Yi. Lingsui masih muda. Jika kamu berani memiliki pemikiran yang menyimpang tentang dia, aku akan melumpuhkanmu bahkan jika itu membunuhku. Sudut bibir Su Yi berkedut. Apakah saya, Su Xuanjun, benar-benar tipe orang seperti itu? Ikut denganku. Qin King tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi, juga tidak melirik Su Yi untuk kedua kalinya. Dia takut jika dia melakukannya, dia akan marah dan mengutuknya lagi. Aula klan. Lentera yang gemerlap menyinari seluruh ruang yang didekorasi dengan mewah. Kepala keluarga Wen, Wen Changjing, hadir, begitu pula petinggi keluarga lainnya. Mereka duduk di kedua sisi aula dalam urutan peringkat, mengobrol di antara mereka sendiri. Suasananya santai dan hidup. Namun, begitu Su Yi mengikuti Qin King ke dalam, semua percakapan terhenti saat semua orang menoleh untuk melihatnya. Ekspresi mereka semua menjadi agak aneh. Ada tawa yang kejam, penghinaan, belas kasihan, dan ejekan. Suasana hidup dan santai juga tenggelam jauh. Meskipun tatapan ini ditujukan pada Su Yi, mereka membuat Qin King benar-benar tidak nyaman. Dia bergumam dengan dingin, kamu tunggu di sini. Kemudian, dia berlari untuk duduk di samping suaminya, Wen Changtai. Su Yi masih bertingkah seperti ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya berdiri di tengah aula, dan pandangannya menyapu pertemuan para petinggi keluarga Wen. Su Yi berhenti. Dia baru saja melihat sosok yang akrab dan anggun. Alisnya tipis dan samar, giginya seputih mutiara, dan matanya bersinar. Dia mengenakan gaun biru pucat, dan duduk dengan kedua kakinya yang panjang dan ramping. Dia benar-benar tanpa hiasan, dengan semua keindahan alami kembang sepatu yang muncul dari air jernih, pesona bawaan yang tak tertandingi. Miliknya adalah kecantikan yang transenden. Dia adalah hal yang nyata. Namun,
Tatapannya sedingin es, bangga, dan menyendiri, seolah-olah dia berada ribuan mil jauhnya. Wen Lingzhao, dia, setidaknya secara nominal, adalah istri Su Yi. Di kota Guangling, dia adalah kecantikan yang tak tertandingi, tidak ada duanya, dengan kecantikan peri. Bakatnya dalam seni bela diri sama mengejutkan dan luar biasa. Siapa yang tahu berapa banyak pemuda berbakat yang mengaguminya. Jadi dari situlah sikap dingin Ling Sui di sekolah berasal. Dia jelas meniru kakak perempuannya. Su Yi langsung mengerti. Wen Lingzhao berpura-pura kedinginan, tetapi Wen Lingzhao benar-benar kedinginan. Sikapnya yang sedingin es dan menyendiri sudah menyatu dengan tulang belulangnya. Sementara itu, Wen Lingzhao memperhatikan tatapan Su Yi dan sedikit mengernyitkan alisnya. Sesaat kemudian, dia mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa, dan matanya yang dingin tidak melirik ke arah Su Yi. Dia langsung mengabaikannya. Suami dan istri telah berpisah selama setahun penuh, namun mereka bertingkah seperti orang asing. Su Yi, aku memanggilmu ke sini untuk memberitahumu tentang sesuatu. Duduk di kursi kehormatan Aula Klan, nada kepala keluarga Wen Changjing santai, tapi dia langsung menarik perhatian semua orang. Wen Changjing berpakaian ungu. Dia berjanggut, dan rambutnya putih. Dia memiliki wajah seperti giok berukir. Tangannya berada di sandaran lengannya, dan dia menjulang seperti gunung yang bermartabat. Karena bakat Lingzhao yang luar biasa, meskipun hanya berkultivasi di Blue River Sword Manor selama setahun, dia memiliki keberuntungan untuk menarik perhatian kekuatan besar. Mereka memberinya rekomendasi untuk melanjutkan kultivasinya di Heaven's Origin Academy. Dengan kata lain, Lingzhao sudah menjadi murid resmi Akademi Asal Surga. Wen Changjing melirik Su Yi dengan acuh tak acuh. Kamu pernah menjadi kepala pedang dari sekte luar Blue River Sword Manor. Anda mungkin tidak berharga sekarang, tetapi Anda masih harus memahami keberadaan Akademi Asal Surga yang luas dan transenden. Bagi keluarga Wen, pengakuan Lingzhao adalah berkah sebesar langit itu sendiri. Jadi itulah yang terjadi. Baru sekarang Su Yi mengerti mengapa atasan keluarga Wen memanggilnya ke sini. Heaven's Origin Academy adalah tempat kultivasi teratas di seluruh Gunsu, senjata, atau provinsi kekaisaran. Hampir semua orang yang mampu diterima adalah seorang jenius tingkat puncak di negara asal mereka. Baru setahun sejak Wen Lingzhao memulai kultivasinya di Blue River Sword Manor, tapi dia sudah mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan studinya di Heaven's Origin Academy. Segera terlihat betapa mengejutkan bakatnya dalam martial Dao. Bagi keluarga Wen, ini memang berkah. Tetapi bagi Su Yi, ini berarti akan sangat lama sebelum dia melihat istrinya lagi. Ketika dia menyadari hal ini, dia melirik Wen Lingzhao di dekatnya, tetapi dia tetap dingin dan tanpa ekspresi seperti biasanya. Kepala keluarga, tetua, apakah Anda memanggil saya ke sini untuk menanyakan pendapat saya? Tanya Su Yi. Ketika kelompok mendengar ini, mereka tercengang. Ekspresi mereka segera berubah menjadi aneh. Ledakan ejekan menyusul. Su Yi, kamu terlalu memikirkan ini. Ini bukan untuk diskusi. Tidak masalah apakah Anda setuju atau tidak. Kami tidak akan membiarkan orang malang sepertimu menahan masa depan gemilang Lingzhao. Pembicaranya adalah Wen Changjing, paman kedua Wen Lingzhao. Dia tidak memiliki kumis, dan dia mengenakan jubah brokat. Tatapannya tajam dan sinis. Aula tertawa terbahak-bahak. Tampaknya kata-kata Su Yi membuat mereka terhibur. Seorang menantu yang tinggal ingin berbagi pendapatnya tentang masalah khusus ini. Tentunya dia menyadari bahwa di mata keluarga Wen, dia hanyalah sampah yang tidak berarti. Namun bertentangan dengan semua harapan. Su Yi menjawab dengan sangat tenang dan sangat santai, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ketenangannya yang santai sebenarnya membuat beberapa orang yang akan mengejeknya agak tidak nyaman. Jika Anda sudah membuat keputusan, bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil saya ke sini? Su Yi bertanya dengan santai. Sebelum membangkitkan kembali ingatannya, ejekan dan hinaan mereka akan sulit ditanggung. Dia pasti marah. Tapi Su Yi bukan lagi orang itu. Kenapa dia harus peduli tentang hal-hal seperti itu? Itu karena aku ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu denganmu, Senior Apprentice Brotersu. Tawa renyah dan hangat bergema di seluruh aula, dan seorang pemuda tampan berwajah bermartabat dengan jubah putih lengan lebar melangkah masuk. Seketika, anggota keluarga Wen yang berkumpul bangkit dari kursi mereka, senyum hangat terpampang di wajah mereka. Tuan Muda Wei, silakan duduk. Tuan Muda Wei, kami berencana mengirim Su Yi untuk menyambutmu. Kami tersanjung bahwa Anda mengunjungi kami secara langsung. Mohon maafkan kami karena gagal menyapa Anda dengan benar. Kata-kata menyanjung mereka berisi pujian dan sanjungan terang-terangan, masing-masing lebih bersemangat dari yang berikutnya. Kepala keluarga Wen Changjing bahkan melangkah lebih jauh dengan membimbing, Tuan Muda Wei, ke aula secara pribadi. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Perilaku mereka benar-benar memuakkan. Tapi kemudian, pemuda berjubah putih itu berjalan mendekati Su Yi, sikapnya sombong dan sombong. Senior Apprentice Brotersu, lama tidak bertemu. First Immortal of the Sword Chapter 4.
Wei Zhengyang. Dia adalah murid sekte luar Blue River Sword Manor, serta keturunan langsung dari klan tingkat puncak Blue River Prefectural Capital, keluarga Wei. Status ini saja sudah cukup untuk menanamkan teror dan kekaguman pada keluarga Wen. Ah, jadi kaulah yang ingin bertemu denganku, Junior Apprentice Brother Wei. Su Yi sedikit mengangguk. Selama 3 tahun yang dia habiskan untuk berkultivasi di Blue River Sword Manor, Wei Zhengyang selalu melihatnya sebagai saingannya. Namun, tidak peduli seberapa keras Wei Zhengyang telah bekerja, Su Yi selalu berhasil selangkah lebih maju darinya. Dengan kata lain, selama 3 tahun, Wei Zhengyang telah hidup dalam bayangannya. Sekarang, tatapan tak terkendali Wei Zhengyang menilai Su Yi. Dia tiba-tiba menghela nafas panjang dan sedih. Siapa yang mengira bahwa ketua pedang agung dari sekte luar Blue River Sword Manor akan jatuh kembali ke dalam debu dalam sekejap mata. Lebih buruk lagi, Anda tidak hanya kehilangan seluruh kultivasi Anda bahkan menjadi menantu laki-laki. Sayang, sangat disesalkan. Suaranya ditransmisikan ke seluruh aula besar, bergema berulang kali. Ekspresi semua orang berubah, tapi Su Yi hanya tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kamu lupa pelajaran yang aku ajarkan padamu. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyegarkan ingatan Anda? Hanya dalam satu kalimat, dia memukul Wei Zhengyang tepat di tempat yang sakit. Wei Zhengyang mengingat beberapa kejadian yang tidak menyenangkan, dan ekspresinya berangsur-angsur memburuk. Su Yi, jangan kasar pada Tuan Muda Wei. Kepala keluarga Wen Changjing berdiri dan meraung. Tatapannya yang dingin dan tajam membawa ancaman yang jelas. Meskipun Su Yi sudah lama mengetahui bahwa keluarga Wen memandang rendah dirinya, dia masih sedikit terkejut. Wen Changjing adalah kepala terhormat dari klan Wen. Namun disinilah dia, tepat di depan semua orang, mengancam menantu keluarganya sendiri demi orang luar. Ketika dia melihat anggota berpangkat tinggi lainnya dari keluarga Wen, Su Yi tidak melihat apa-apa selain rasa jijik yang dingin. Tidak ada yang menganggap teguran Wen Changjing sedikit pun tidak pantas. Tidak ada keraguan bahwa, menurut pandangan mereka, menantu laki-laki seperti dia lebih merupakan perabot daripada manusia. Mereka bisa memperlakukannya sesuka mereka. Baik, itu juga berhasil. Ekspresi Su Yi tiba-tiba menjadi lebih acuh tak acuh, dan di dalam hatinya, dia menarik garis yang jelas antara dirinya dan keluarga Wen. Su Yi, aku tidak datang jauh-jauh ke sini dari ibu kota prefektur Blue River hanya untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Wei Zhengyang berkata dengan dingin. Dia memperhatikan sikap keluarga Wen terhadap Su Yi, dan itu hanya membuatnya semakin tak kenal takut. Oh, lalu untuk apa kau datang? Tanya Su Yi. Sudut bibir Wei Zhengyang tertarik ke atas, dan tatapan mata elangnya mengarah ke Su Yi. Dia mengulurkan 2 jarinya dan berhenti untuk penekanan di antara setiap kata, berkata, saya di sini karena 2 alasan. Pertama, saat Ling Zhao berangkat ke Heaven's Origin Academy besok, aku akan pergi bersamanya. Santai, aku akan merawatnya dengan baik. Saya jamin saya tidak akan membiarkan dia menderita ketidakadilan sedikit pun. Kedua, saya di sini untuk mengingatkan Anda tentang tempat Anda. Anda hanyalah menantu laki-laki yang kehilangan seluruh kultivasinya. Anda sama sekali tidak layak untuk Ling Zhao. Aku akan kembali ke keluarga Wen di lain hari, dan ketika aku melakukannya, aku pasti akan membatalkan kontrak pernikahan Ling Zhao. Adapun kamu, Su Yi, Anda pasti akan diusir ke jalanan. Ketika hari itu tiba, jika kamu kesulitan makan sendiri, kamu bisa tetap di sisiku sebagai bujangku. Saya tidak kekurangan uang sehingga saya tidak bisa memberi makan sampah. Kata-katanya tajam dan suaranya menggelegar. Matanya bersinar dengan kedengkian, rasa jijik yang percaya diri, dan kesombongan yang nakal. Aula besar benar-benar sunyi. Bahkan burung pun terdiam. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Bagaimanapun juga, Su Yi dan Wen Ling Zhao adalah suami istri. Untuk Wei Zhengyang mengatakan kata-kata seperti itu di depan para petinggi keluarga Wen yang berkumpul adalah penghinaan terbesar bagi Su Yi yang bisa dibayangkan. Selanjutnya, kata-katanya membuat kepala keluarga Wen Changjing dan yang lainnya juga sedikit tidak nyaman. Tetap saja, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Keluarga Wei adalah klan tingkat puncak yang mampu mempengaruhi 19 kota di prefektur Blue River. Dan Wei Zhengyang adalah putra kepala keluarga saat ini. Statusnya sangat tinggi, keluarga Wen bahkan tidak mempertimbangkan untuk memprovokasi dia. Mata Qin King benar-benar menyala. Dia meneliti Wei Zhengyang dengan saksama, lalu membandingkannya dengan Su Yi. Dia merasa semakin tidak senang. Jika putrinya menikah dengan Tuan Muda Wei ini sebagai gantinya. Siapa di keluarga Wen yang begitu buta hingga memandang rendah dirinya? Tapi bertentangan dengan semua harapan. Bahkan setelah mengalami tingkat pelecehan ini, Su Yi tidak menunjukkan kejutan. Ketenangannya benar-benar membuat para penonton sedikit bingung. Orang ini, dia benar-benar tidak marah. Tidak sedikit pun. Wei Zhengyang mengerutkan alisnya. Dia ada di sini untuk memamerkan statusnya dan, lebih dari itu, menggunakan ancaman, mencuri istri, untuk mempermalukan Su Yi. Siapa yang mengira ejekannya tidak sedikit pun efektif?
Dia merasa seolah-olah mengayunkan tinjunya, hanya untuk memukul kapas. Itu menyesakkan. Su Yi memperhatikan ekspresi orang banyak, tetapi dia tetap tenang, seperti dewa yang menatap ke bawah dari surga pada perselisihan kecil di beberapa sudut dunia fana. Baginya, Wei Zhengyang seperti kutu menari, konyol. Pada tahap ini, bagaimana dia bisa mempertahankan sikap tidak terikat itu? Meskipun tidak ada yang memperhatikan, Wen Lingzhao yang sedingin es telah menonton selama ini. Sedikit kebingungan dan keterkejutan yang nyaris tak terlihat berkedip di kedalaman tatapannya. Saat itulah tatapan Su Yi menyapu aula, dan dia berkata dengan tenang, tidak peduli apa, selama kontrak pernikahan kita ada, aku masih suami Wen Lingzhao dan menantu keluarga Wen. Namun sekarang, orang luar berdiri di aula besar kami, membuat proklamasi besar tentang bagaimana dia akan menjaga istri saya untuk saya. Semuanya, jika kabar ini menyebar, bagaimana orang-orang akan menganggap keluarga Wen? Dan bagaimana mereka akan melihat Wen Lingzhao? Kata-katanya datar, nadanya santai, namun tiba-tiba meledak seperti guntur. Ekspresi Wen Changjing dan petinggi lainnya berubah secara dramatis, dan mereka tidak bisa lagi duduk. Mereka mungkin tidak peduli dengan perasaan Su Yi, tapi mereka tidak bisa mengabaikan prestise dan reputasi keluarga Wen. Qin King dan Wen Changtai tiba-tiba tersadar. Ekspresi mereka tidak sedap dipandang, dan mereka praktis panik. Jika kabar ini menyebar, sebagai orang tua Wen Lingzhao, mereka pasti akan menanggung beban rasa malu. Bahkan Wen Lingzhao bereaksi, ada awan gelap yang baru ditemukan di tengah kecantikannya yang dingin dan tiada taraf, dan sedikit kemarahan cemberut di matanya yang cerah. Wei Zhengyang menelan ludah. Ini buruk. Dia tidak akan pernah menduga bahwa beberapa kata singkat dari Su Yi akan mengubah sikap keluarga Wen secara dramatis. Jika dia tidak menjelaskan dirinya sendiri, kesalahpahaman ini hanya akan menjadi lebih buruk. Tapi Su Yi tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia melanjutkan dengan datar, Junior Apprentice Brother Wei, jika keluarga Anda mengetahui bahwa Anda secara terbuka merebut istri pria lain, apa yang akan mereka pikirkan tentang Anda? Jika ini tersebar, saya khawatir ini akan menyebar ke seluruh prefektur Clue Driver. Jadi, pewaris kepala keluarga Wei yang mulia dan terhormat suka menculik istri orang lain. Saat Su Yi selanjutnya menatap Wei Zhengyang, tatapannya membawa sedikit rasa kasihan. Begitu reputasi buruk ini menjadi kenyataan, Anda akan hancur, itu akan melekat pada Anda selama sisa hidup Anda. Kamu mungkin anak dari kepala keluarga Wei, tapi skandal ini pasti akan berdampak besar pada posisimu dalam keluarga. Katakan padaku, bisakah Anda menanggung konsekuensinya? Dengan itu, Su Yi mengulurkan tangan dan menepuk bahu Wei Zhengyang. Hanya itu yang harus saya katakan. Luangkan waktu Anda untuk memikirkannya. Aula besar jatuh ke dalam keheningan yang tak bersuara dan tertekan. Kata-kata Su Yi meledak seperti guntur yang tiba-tiba bergema di hati mereka. Darah terkuras dari wajah mereka. Wei Zhengyang, sementara itu, tersipu pada awalnya, tetapi segera, dia pucat pasi, dan pembuluh darah menonjol di dahinya. Dia mulai gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan matanya berkobar karena amarah dan rasa malu yang hebat. Darah Wei Zhengyang melonjak ke kepalanya. Dia tidak menginginkan apapun selain mengalahkan Su Yi sampai mati. Wen Lingzhao tiba-tiba berdiri. Matanya yang cerah menatap Wei Zhengyang dengan dingin. Senior Apprentice Brother Wei, apakah kamu sudah selesai berbicara? Sosoknya yang cantik tiada taraf masih sedingin es dan salju, tapi suaranya mengandung kemarahan yang tak terselubung. Saat dia akan kehilangan kesabaran, Wei Zhengyang merasa seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air es ke kepalanya. Dia langsung panik. Junior Apprentice Sister Lingzhao, jangan salah paham. Aku bersumpah demi surga bahwa aku tidak bermaksud seperti itu. Dia buru-buru mencoba menjelaskan dirinya sendiri kepada Wen Lingzhao, aku hanya berpikir bahwa kita bisa saling menjaga sementara kita berkultivasi di Heaven's Origin Academy. Lagi pula, kami pertama kali bertemu di Blue River Sword Manor. Bisa dibilang kita, teman-teman. Wajar jika teman-teman akan saling membantu dan mendukung. Aku lelah, kata Wen Lingzhao, wajahnya yang cantik sedingin es. Aku akan beristirahat. Dengan itu, dia berbalik untuk meninggalkan aula besar. Namun, saat dia melewati Su Yi, sedikit emosi yang nyaris tak terlihat melintas di matanya yang cerah. Dalam menghadapi tingkat penghinaan itu, dia berhasil tetap tenang dan tenang. Dia bahkan tertawa dan membalikkan keadaan. Sepertinya dia tidak seberharga yang kubayangkan, begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Wen Lingzhao dalam hati menggelengkan kepalanya. Keduanya pada akhirnya adalah orang asing, ditakdirkan untuk menempuh jalan yang berbeda. Su Yi adalah Su Yi, dan dia adalah dirinya sendiri. Meskipun mereka secara nominal adalah suami dan istri, akan lebih baik jika mereka tidak pernah bertemu lagi. Wei Zhengyang berdiri di sana, linglung, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia khawatir Wen Lingzhao akan salah paham sepenuhnya. Dia dalam hati panik, seperti semut di wajan panas. Su Yi hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang, acuh tak acuh saat dia menyaksikan ini dimainkan.
Dia tidak peduli apa pendapat Wen Lingzhao tentang dirinya. Tapi, jika dia bersama dengan Wei Zhengyang sementara secara teknis masih menjadi istrinya, dia pasti akan membuatnya selingkuh. Jika kabar itu keluar, itu akan menjadi tanda hitam di seluruh hidupnya. Terpisah dan transenden seperti Su Yi, dia tidak tahan hal seperti itu terjadi. Itulah sebabnya dia berbicara lebih awal, dia harus mengubah situasi ini. Wei Zhengyang, bajingan itu, jelas memiliki niat buruk pada Wen Lingzhao. Nanti, saya harus mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Ini akan menyelamatkan saya dari tanpa sadar mengenakan topi hijau. Su Yi dalam hati mengambil keputusan. Dia tidak tertarik untuk menonton sisa pertunjukan, jadi dia berbalik dan berbicara kepada orang banyak. Semuanya, jangan ragu untuk terus mengobrol. Aku lelah, jadi aku akan keluar dulu. Setelah perpisahan yang semilir, dia berbalik untuk pergi. Wei Zhengyang masih memiliki perut penuh api, dan dia membentak, Su Yi, berhenti di sana. Junior Apprentice Brother Wei, kata-kata jujur menyakitkan telinga, tapi aku mengatakan itu untuk kebaikanmu sendiri. Saya menyarankan Anda untuk berperilaku sesuai dengan itu. Kalau tidak, bibir longgar mengarah ke kuburan awal. Su Yi melambaikan tangannya pergi tanpa banyak menoleh untuk melihatnya. Langkahnya santai, dan tak lama kemudian, dia menghilang ke dalam malam. Lilin menerangi interior aula besar. Setiap orang terakhir memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Di luar, bulan menyinari langit malam, dan angin tengah malam menggoyang dedaunan. Ketenangan itu sangat cocok untuk suasana hati Su Yi yang santai dan tenang. Sebuah lelucon kecil seperti itu. Dia bisa membalikkannya dengan satu tangan. First Immortal of the Sword, Chapter 5. Malam itu gelap seperti tinta dan sunyi kecuali kicauan serangga. Setelah kembali ke kediamannya, Su Yi berdiri di dalam halaman, menahan napas, dan fokus sampai pikirannya benar-benar jernih. Baru kemudian dia mengambil sikap dan mulai berlatih teknik tinjunya. Dari sudut pandangnya, insiden di aula klan tidak perlu dipikirkan lagi. Kultivasi adalah hal terpenting yang ada. Jalur kultivasi dibagi menjadi 4 tahap utama secara total, Martial Dao, Origin Dao, Spirit Dao, dan Profound Dao. Dalam kehidupan masa lalunya sebagai Sword Master of Abstruse Force, Su Yi telah hidup selama 108.000 tahun, mencapai puncak Dao mendalam. Alam persatuan yang mendalam. Realem persatuan yang mendalam juga dikenal sebagai Imperial Apex Realm, kaisar ahlinya di antara kaisar dengan rentang hidup 1 juta tahun. Di 9 provinsi alam liar, mereka adalah ahli tingkat puncak yang menjulang tinggi di atas masa. Kembali pada hari itu, dengan mengandalkan kekuatan dan pengaruh alam persatuan yang mendalam, Su Yi memiliki banyak gelar, kepala alam liar, penguasa di antara kaisar, pedang kekuatan abstrus, dan sebagainya. Masing-masing adalah kehormatan tertinggi, reputasinya setinggi mungkin. Di seluruh 9 provinsi alam liar, Su Yi dapat menghitung status yang sebanding dengan jari satu tangan. Tapi untuk Su Yi saat ini, alam persatuan yang mendalam sangat jauh. Tugas yang dihadapi adalah memulai kultivasinya lagi. Dia akan melangkah ke Martial Dao, dan dia harus membangun fondasi yang kokoh untuk jalan di depan. Martial Dao adalah tahap pertama kultivasi, serta awal dari Grand Dao. Itu dibagi menjadi 4 alam, sirkulasi darah, akumulasi Qi, tungku dalam, dan Anas Rafa, atau kesempurnaan. Ini adalah 4 alam Martial Dao. Dari mereka, Blood Circulation Realm adalah tahap awal dari Martial Dao. Di dalamnya, seseorang mengedarkan darah dan Qi mereka, memurnikan kulit, otot, dan tulang. Dengan demikian, dibagi lagi menjadi 4 lapisan, Refining Skin, Refining Muscle, Refining Sinew, dan Refining Bone. Di puncak alam ini, darah dan Qi seseorang kuat dan subur, dengan kulit seperti perunggu dan tulang seperti besi. Pakar semacam itu dapat mencabik-cabik harimau dan macan tutul dengan tangan kosong dan menghancurkan batu besar dengan satu jari. Mereka yang melangkah ke dunia ini disebut prajurit. Di halaman, cahaya bulan mengalir seperti air, dan langit malam tenang. Gerakan Su Yi lambat dan disengaja, punggungnya lurus dan langkahnya stabil. Sikapnya tegas tapi tidak kaku, lentur tapi tidak lembut, dan setiap nafas membawa irama yang khas. Saat dia bergerak, dia seperti bangau immortal yang mengepakkan sayapnya, ringan dan nyaman. Ketika dia diam, dia seperti pohon pinus di sisi tebing, akarnya tertanam kuat di batu. Teknik pemurnian tubuh pinus dan derek. Itu termasuk 9 serangan dan 18 bentuk. Itu berasal dari Sutra Bela Diri Mutlak dari 8 ekstremitas. Itu adalah bab pertama, sebuah metode untuk membangun fondasi seseorang dalam Martial Dao. Sutra Bela Diri Mutlak dari 8 ekstremitas, adalah karya teman dekat Su Yi dari kehidupan sebelumnya, Gong Yeqi. Gong Yeqi pada dasarnya adalah tirani, master dari semua seni bela diri. Dia biasa menyebut dirinya sebagai seorang prajurit belaka. Namun bagi orang-orang di 9 provinsi alam liar, dia adalah seseorang yang bahkan hanya bisa dikagumi oleh para ahli, kaisar bela diri tanpa tandingan.
Eksistensi yang perkasa, legenda hidup di jalur Grand Dao. Kepribadiannya berani dan tanpa hambatan, sombong dan menyendiri. Dia mengejek para Taois dari 6 sekte Taois besar dan memukuli 3 iblis tua dari 3 sekte iblis besar. Siapa yang tahu berapa banyak tuan dari wilayah mereka masing-masing dan pakar realem kekaisaran Gong Ye Chi telah mengalahkan hitam dan biru, semuanya dengan dalih mengunjungi mereka. Tapi meskipun praktis tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahuinya, Gong Ye Chi tidak terkalahkan. Dia pernah mengunjungi Su Yi, yang saat itu adalah Sword Master of Abstruse Force, hanya untuk kalah dari Dao of the Sword milik Su Yi. Karena pertempuran inilah mereka terikat dan menjadi teman dekat. Belakangan, ketika Gong Ye Chi dengan susah payah menyusun pencapaian seumur hidup ke dalam kitab suci seni bela diri, dia memberi Su Yi salinan untuk dipelajari. Buku tebal itu tidak lain adalah Sutra Bela Diri Mutlak dari 8 Ekstremitas. Ketika dia pertama kali selesai membaca teknik pemurnian tubuh Derek dan Pinus, di dalamnya, bahkan Su Yi tidak bisa menahan nafas, teknik ini mendekati kesempurnaan Dao. Tidak ada yang perlu ditambahkan, juga tidak ada yang perlu diambil. Bahkan Su Yi tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dalam hal tahap awal kultivasi, 4 alam marsial Dao, pencapaian Gong Ye Chi jelas di atas miliknya. Di seluruh 9 provinsi alam liar, tidak ada yang bisa bersaing dengan Gong Ye Chi dalam hal ini. Dengan demikian, Anda bisa menyebut teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek, Gong Ye Chi sebagai teknik dasar nomor 1 di alam liar. Su Yi akan memulai kultivasinya lagi. Dia secara alami tidak ragu untuk memilih teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek, untuk membangun fondasi marsial Dao-nya. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa melampaui masa lalunya pada tahap kultivasi yang sama. Pengetahuan dan pengalaman dari kehidupan masa lalunya berarti bahwa Su Yi sudah memiliki jalan yang jelas untuk diikuti saat dia berkultivasi lagi. Dalam kehidupan ini, dia harus lebih kuat dari dirinya yang dulu di setiap tahap kultivasi. Hanya dengan begitu dia bisa menempuh jalan yang tak tertandingi dan jauh melampaui kehidupan masa lalunya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Su Yi mempraktikkan teknik pemurnian tubuh Pinus dan bangau lengkap 3 kali. Dia sudah diselimuti keringat, dan napasnya sedikit tersengal-sengal. Ini sudah menjadi batasnya saat ini. Meski begitu, dia dalam semangat yang luar biasa tinggi, dan bermandikan cahaya pagi, tubuhnya yang tinggi dan kurus bersinar dengan semua semangat muda seorang anak berusia 17 tahun. Ini sudah hari ketiga sejak saya membangkitkan kembali ingatan dari kehidupan saya sebelumnya dan memulai kultivasi saya lagi. Tapi sekarang, setelah hanya 3 set, saya sudah berkeringat. Tubuhku ini tidak cukup baik. Metode kultivasi yang saya gunakan selama 17 tahun terakhir penuh dengan kekurangan, dan fondasi saya tidak baik sama sekali. Su Yi menyeka alisnya dengan kain dan merenung. Dalam kehidupan ini, sebelum kehilangan kultivasinya, dia adalah sekte luar kepala pedang Blue River Sword Manor, terkenal di seluruh prefektur Clue Driver. Namun di mata, kehidupan lampaunya, pencapaian kecil ini bahkan tidak layak untuk didiskusikan. Pada usia 17 tahun, saya sudah melewatkan usia ideal untuk menuntaskan marsial Dao saya. Untungnya, jika saya menggunakan teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek untuk membangun fondasi saya, tidak akan sulit untuk mengkompensasi kekurangan dari kultivasi saya sebelumnya. Hanya saja, energi spiritual dunia ini terlalu sedikit, bukan? Su Yi mengerutkan alisnya. Dalam 3 hari sejak membangkitkan kembali ingatannya, dia menemukan di dunia mana dia berada. Benua Azure, itu adalah rumah bagi lebih dari 100 negara besar dan kecil, wilayahnya luas dan luas. Dia saat ini berada di The Great Zhou, yang merupakan salah satu dari ratusan negara di benua Azure. Dalam kehidupan masa lalunya, Su Yi tidak pernah sekalipun mendengar tentang benua Azure, tetapi dia yakin bahwa dunia ini terhubung dengan 9 provinsi alam liar. Alasannya sederhana, sistem kultivasi yang berlaku di benua Azure memiliki akar yang sama dengan alam liar. Namun, karena energi spiritual dari benua Azure secara praktis habis, orang-orang hanya berbicara tentang Daos bela diri dan asal, 2 alam pertama di sepanjang jalur kultivasi. Adapun 2 bidang kultivasi yang lebih tinggi, Spirit Dao, dan Profound Dao, praktis tidak ada jejak mereka di benua Azure. Mereka hanya ada dalam legenda. Desas-desus mengatakan bahwa ahli terkuat dari Zhou Agung hanya berada di tahap asal Dao. Meskipun demikian, rakyat jelata menghormati mereka sebagai Dewa Bumi. Dari sini, mudah untuk menyimpulkan seberapa tandus dan jarangnya energi spiritual benua Azure. Su Yi merenungkan dengan keras, bahkan jika saya memiliki teknik yang tak terhitung jumlahnya dan kemampuan luar biasa yang saya miliki, saya bereinkarnasi ke tempat tandus yang sebagian besar tidak dapat digunakan. Tapi dia sebenarnya tidak khawatir tentang semua itu. Cara kultivasi tidak diragukan lagi bermuara pada 4 kata kunci, kekayaan, teman, teknik, dan tanah. Jika saya dapat menemukan tempat dengan energi spiritual yang terkonsentrasi, saya dapat memotong pekerjaan saya menjadi 2 kali lipat hasilnya.
Dan jika aku dapat menemukan beberapa harta surga dan bumi selain itu, aku akan membutuhkan paling banyak 3 bulan untuk menembus Martial Dao dan melangkah ke Origin Dao. Pikiran Suyi berhenti di sini. Aku terlalu terburu-buru, katanya dengan tawa mencela diri sendiri. Dengan energi spiritual Zhou Agung yang sedikit, memunculkan ramuan pada tingkat harta surga dan bumi, sama sekali tidak mungkin. Tapi menyadari Dao saya di lanskap yang terkuras secara spiritual ini akan membuktikan kemampuan saya sebagai Susuanjun. Hanya dengan begitu saya akan memiliki kesempatan untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi daripada kehidupan saya sebelumnya. Mengapa dia bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi? Secara alami, itu adalah rencana untuk mencapai alam yang lebih tinggi daripada di kehidupan sebelumnya. Besok, saya akan melakukan perjalanan ke luar kota dan melihat apakah saya dapat menemukan tanah spiritual yang cocok untuk kultivasi. Setelah mengambil keputusan, Suyi mendongak. Tatapan riangnya memantulkan bulan terang yang melayang di atas kepala, dan ketika sinarnya menyinari pupilnya, ada sedikit emosi yang sama sekali berbeda yang terlihat di sana. First Immortal of the Sword Chapter 6. Sebuah sungai besar mengalir deras di luar kota Guangling, perairannya setinggi 10.000 kaki. Ini adalah Great Azure River, sungai terpanjang di prefektur Clue Driver, yang berputar dan berputar ribuan mil. Saat ini masih pagi, Suyi mengenakan kain biru, melakukan perjalanan ke utara di sepanjang tepi Great Azure. Saat dia berjalan, dia merasakan perubahan energi spiritual sekitar. Dia mengamati lanskap dan memeriksa fenomena surgawi dan duniawi. Ini adalah geomansi angin dan air, Feng Shui. Meskipun Suyi saat ini tidak berkultivasi, dia masih memiliki pengalaman dan pandangan hidup masa lalunya. Dengan demikian, saat dia berjalan melewati gunung dan sungai, dia bisa melihat pergeseran dalam distribusi energi spiritual. Itu berbeda kemanapun Anda pergi. Dia berjalan lebih dari 10 mil di sepanjang sungai. Akhirnya, dia berhenti di tempat, sedikit kepuasan dalam pandangannya. Di depannya berdiri bentangan pegunungan yang sangat luas, puncak-puncaknya saling berdekatan dan diselimuti kabut sepanjang tahun. Pegunungan Azure Cloud. Mereka membentang sejauh 800 mil di sepanjang tepi Great Azure. Jika saya melangkah lebih jauh, saya akan memasuki pegunungan Azure Cloud, Mother Ghost Ridge, tempat orang-orang di kota Guangling gemetar setiap kali mereka membicarakannya. Suyi berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap ke kejauhan. Mother Ghost Ridge telah dipandang sebagai negeri dengan bahaya misterius selama bertahun-tahun. Ada desas-desus bahwa, dahulu kala, itu adalah tempat pertempuran brutal. Energi jahat Yin begitu padat sehingga, tampaknya, penampakan ganas muncul dari hutannya secara teratur. Sebagian besar cerita hantu yang beredar di seluruh kota Guangling melibatkan Mother Ghost Ridge. Gunung-gunung terkunci dalam energi Yin, dan kabut jahat tidak dapat menghilang. Ini benar-benar, tanah yang diberkati, untuk menghasilkan hantu yang kejam. Setelah beberapa saat, Suyi mengalihkan pandangannya dan menghela nafas pada dirinya sendiri, sayang sekali saya masih belum berkultivasi. Kalau tidak, saya bisa masuk, melihat-lihat, dan mengambil beberapa hantu ganas untuk membantu saya mencari obat spiritual di pegunungan. Kemudian, saya tidak perlu bersusah payah untuk menemukan tempat kultivasi terpencil di luar batas kota. Dunia ini benar-benar memiliki hantu. Selain itu, Suyi tahu bahwa hantu dibagi menjadi beberapa kategori, roh Yin, hantu, dan hantu. Di 9 provinsi alam liar, Kaisar Hantu Laut Barat, adalah hantu paling misterius dari semuanya. Dia mulai sebagai hantu biasa yang lahir di medan perang kuno, hanya untuk menjadi legenda di kalangan kultivator hantu. Meskipun energi spiritual di sini masih agak sedikit, pada level saya saat ini, masih banyak. Pada akhirnya, Suyi memutuskan untuk berkultivasi di sini. Ini adalah hutan Murbei yang berdekatan dengan dasar sungai Great Azure. Pegunungan Azure Cloud berdiri di depannya. Baik angin maupun air mengalir ke pegunungan, tempat sungai bertemu. Itu, meskipun nyaris, sebuah tanah spiritual. Angin melayang. Aliran energi spiritual di udara menyenangkan dan menenangkan. Gelombang. Suli mengembuskan napas panjang dari udara keruh. Pikiran dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi jernih dan halus, seperti bulan purnama di langit biru. Kemudian, dia secara bertahap mengambil posisi dan mulai berlatih seni pemurnian tubuh pinus dan derek. Ini benar-benar berbeda dengan berkultivasi di perkebunan keluarga Wen. Hanya beberapa detik kemudian, Suyi menyadari bahwa dalam jarak 100 meter di sekelilingnya, gumpalan demi gumpalan energi spiritual mengalir ke arahnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Itu sunyi dan bergizi seperti angin musim semi dan hujan yang lembut. Darah dan energinya melunak, namun terasa penuh dan bersemangat, seolah-olah sedang bersukacita. Dia merasakan vitalitas yang melimpah. Suyi mengesampingkan pikirannya yang tersebar dan membenamkan dirinya dalam kultivasinya, melupakan dirinya sepenuhnya. Tak lama kemudian, matahari sudah tinggi di langit. Hari sudah siang. Suyi telah berkultivasi selama 6 jam penuh. Untungnya,
Hutan Murbei ini sangat terpencil, dan karena letaknya yang dekat dengan Mother Ghost Ridge, orang jarang mengunjunginya. Tidak ada yang mengganggu kultivasi Suyi. Oh, tiba-tiba, suara renyah keluar dari tulang dan tendon Suyi, seolah-olah dia sedang memahat penghalang di dalam bentuk fisiknya. Darah dan ki mengalir melalui dirinya seperti sungai yang bergelombang. Tubuhnya sekarang menyerupai pinus kuno, menjulang ke langit. Dan darah dan ki-nya yang mendidih dan bersemangat menyerupai bangau immortal yang mengepakkan sayapnya, berkeliaran di langit biru dengan sangat nyaman. Dia bertepi dengan pesona yang dalam dan tak terlukiskan. Pinus dan Derek, cocok dalam keheningan dan gerakan. Kebenaran dan ilusi saling berhubungan, baik bentuk maupun maknanya. Pada saat ini, Suyi sepenuhnya memahami esensi dan pesona teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek. Ini juga menandai masuknya dia ke tahap awal dari alam peredaran darah. Peredaran darah adalah alam pertama dari Dao bela diri, awal kultivasi, dasar dari Dao besar. Itu dibagi menjadi 4 lapisan, refining skin, refining muscle, refining sinew, dan refining bone. Sekarang, 1 tahun setelah kehilangan segalanya, Suyi berkultivasi sekali lagi. Dentang, dengungan pedang yang familiar bergema di lautan kesadaran Suyi, mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan. Pedang 9 neraka, apakah kamu juga bahagia untukku? Ekspresi Suyi berubah secara halus. Dalam kehidupan masa lalunya, pedang 9 neraka telah menemaninya sejak pertama kali dia mulai berkultivasi. Itu ada di sisinya saat dia bertempur dalam pertempuran besar dan mengejar Dao. Tetapi bahkan sebelum reinkarnasinya dan dengan kultivasi, alam kesatuan yang mendalam, yang menakutkan yang menyerang teror ke dalam hati alam liar, dia tidak dapat melihat melalui sifat asli pedang 9 neraka atau membedakan rahasianya. Asalnya, 9 segelnya, belenggu divinenya, rona misteriusnya, Suyi bisa menyisihkan ketenaran dan kekayaan besar yang dia kumpulkan selama hidupnya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia serahkan adalah pedang 9 neraka. Jadi, sebelum reinkarnasinya, Suyi tidak ragu untuk menyegel ingatan seumur hidupnya di dalam pedang dan membuatnya bereinkarnasi di sampingnya. Pedangnya adalah hidupnya, dia tidak bisa berpisah darinya. Tak lama kemudian, Suyi menggelengkan kepalanya, menenangkan hatinya, dan memeriksa perubahannya. Menghirup energi spiritual saat saya berkultivasi benar-benar membuat perbedaan yang sangat besar. Setelah membangkitkan kembali ingatannya, dia menghabiskan 3 hari dengan pahit berkultivasi di dalam perkebunan keluarga Wen. Tetapi bahkan jika digabungkan, 3 hari penuh pekerjaannya memucat dibandingkan dengan 6 jam yang dia habiskan untuk berkultivasi di tepi Great Azure. Perbedaannya adalah siang dan malam. Jika saya berkultivasi di sini, saya hanya perlu 3 hari untuk mencapai puncak tahap menghaluskan kulit. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Suyi menggelengkan kepalanya. Jika yang harus saya lakukan adalah meningkatkan batas kultivasi saya, itu akan semudah membalik telapak tangan saya. Tapi saya bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi dalam mengejar Dao yang melampaui kehidupan masa lalu saya. Dengan setiap langkah yang saya ambil, saya harus memastikan bahwa kultivasi saya kokoh dan stabil. Saya harus memperkuat fondasi saya. Suyi memperingatkan dirinya sendiri, apapun yang kulakukan, aku tidak boleh tidak sabar. Sirkulasi darah adalah ranah pertama dari martial Dao. Ini adalah ranah yang paling mendasar, sekaligus yang paling penting. Fondasi yang dia dirikan di sini akan memengaruhi jalannya di masa depan dan menentukan seberapa jauh dia bisa berjalan. Dia menggunakan seni pemurnian tubuh Pinus dan Derek untuk memastikan bahwa, di 4 alam Dao bela diri, dia membuat fondasi yang jauh melampaui dirinya sebelumnya pada tahap yang sama. Sayangnya, saya tidak punya 1 sen pun untuk nama saya. Jika saya punya cukup uang, saya bisa membeli beberapa obat herbal. Kemudian, setelah berkultivasi sehari, saya bisa berendam di bak mandi obat dan memurnikan esensi obat. Itu akan meningkatkan fisik saya lebih jauh. Ke depan, saya harus mencari peluang untuk mendapatkan sedikit uang. Tepat ketika Suyi sedang merenungkan kultivasinya di masa depan, dia mendengar semburan batu keras terbawa angin. Suyi menoleh ke Mother Ghost Ridge dan melihat 2 sosok di kejauhan berjalan ke arahnya, seorang lelaki tua berjubah panjang, dan seorang wanita muda berbaju ungu. Langkah tetua berjubah panjang itu lemah, dan wajahnya yang kurus pucat. Saat dia berjalan, dia batuk sangat keras, dia hampir tidak bisa bernapas. Wanita muda berbaju ungu berjalan di sisinya, wajahnya yang bercahaya dan berbentuk telur penuh dengan kekhawatiran. Pakaian ungunya berkibar-kibar, dan sabuk giok putih melilit pinggangnya. Dia tinggi dan ramping, dengan sosok yang luar biasa. Yang lebih tidak biasa, dia memiliki aura bangsawan yang tidak biasa. Baik lelaki tua maupun perempuan jelas sudah lama terbiasa dengan pangkat dan kekuasaan. Suyi melirik mereka, lalu memalingkan muka. Namun, saat dia akan pergi, dia berhenti, lalu menoleh untuk melihat ke arah sesepuh berjubah panjang itu sekali lagi. Dia langsung menemukan sesuatu, dan terlepas dari dirinya sendiri, sedikit kebingungan melintas di matanya. Baik yang lebih tua maupun gadis itu sudah lama memperhatikan Suyi. Pada awalnya,
Tak satu pun dari mereka memperhatikannya. Tetapi ketika Suyi berbalik untuk memeriksa kembali yang lebih tua, gadis itu tidak bisa menahan cemberut. Pandangan suram muncul di wajahnya yang cantik. Licik dan licik. Sekali lihat, dan saya tahu dia tidak baik. Wajah cantiknya membeku, dan dia memelototi Suyi. Dia tertegun. Gadis ini cukup pemarah. Zijin, jangan kasar. Tidak peduli seberapa khawatirnya kamu tentang lukaku, kamu tidak bisa melampiaskan kemarahanmu pada orang yang tidak bersalah. Suara tetua berjubah panjang itu lembut dan ramah. Saat Anda melakukan urusan Anda, taklukkan diri Anda dan amati kesopanan. Jika tidak pantas, jangan katakan itu. Hanya dengan begitu jiwamu bisa tetap tenang, dan hanya dengan begitu kamu bisa menghindari jebakan 6 pencuri hati. Gadis yang dia panggil Zijin meringis. Kakek, lukamu sangat parah, namun kamu masih menceramahiku. Bagaimana mungkin aku sedang dalam mood untuk mendengarkan? Penatua tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia menoleh ke Suyi dan menangkupkan tinjunya sebentar. Teman mudaku, jika kami menyinggungmu, aku dengan rendah hati meminta maaf padamu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba terbatuk keras lagi. Pembuluh darah menonjol di dahinya, seolah-olah dia akan meretas paru-paru. Kakek, jangan bicara lagi. Wajah cantik Zijin panik dan penuh dengan kekhawatiran. Dia dengan hati-hati meraih lengan kakeknya dan membantunya berdiri. Begitu kita kembali ke kota, aku akan mencari tabib terbaik untuk mengobati lukamu. Saat itulah Suyi menyela, dengan luka seperti itu, seorang tabib biasa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jika Anda menunda lebih lama lagi, Anda pasti akan menyerah pada cedera Anda dalam 3 hari. Zijin sangat marah, matanya melotot, dan dia meraung, sungguh empedu. Apakah Anda mengutuk kakek saya untuk mati? Namun, yang lebih tua hanya meringis. Zijin, dia benar, semua lukaku tidak bisa diobati. Itu, seolah-olah dia disambar petir. Zijin tenggelam dalam keputusasaan, dan suaranya bergetar, kakek, tidak mungkin aku membiarkan sesuatu terjadi padamu. Aku akan segera membawamu kembali ke Clue Driver Prefectural Capital. Jangan panik, kata sesepuh berjubah panjang sambil tersenyum. Langit menentukan nasib kita. Saya menghabiskan hidup saya di medan perang, dan saya sudah lama kehilangan rasa takut akan kematian. Kemudian, tatapan tetua kembali ke Suyi, dan dia bertanya dengan sedikit kebingungan, teman mudaku, bolehkah aku berani bertanya bagaimana kamu menentukan tingkat keparahan luka orang tua ini? Kesan Suyi tentang dia cukup baik, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Rambut merah di antara alis, kulit pucat tanpa darah. Racun Yin telah menyerang paru-paru Anda. Gabungkan itu dengan aura kematian yang tersisa, dan jika saya tidak salah, Anda bertemu dengan Six Sufferings Yin Course di Mother Ghost Ridge. Tetua berjubah panjang itu tampak terharu. Mata yang bagus. Zijin mau tidak mau menyela, ada yang tidak beres. Kakek, bukankah Anda mengatakan bahwa di prefektur Clue Driver, sangat sedikit orang yang tahu bahwa Mother Ghost Ridge pegunungan Azurecloud dapat memunculkan 6 mayat Yin yang memutuskan? Dia benar, itulah mengapa kakeknya sangat terkejut. Sudahlah kota Guangling, di seluruh Clue Driver Prefecture, praktis tidak ada yang mengetahui rahasia ini. Namun pemuda sebelum mereka, setelah melihat lukanya, melihat melalui sumbernya. Suyi berkata dengan datar, membedakan itu tidak banyak. Saya bahkan dapat mengatakan dengan pasti bahwa Anda datang ke sini untuk memetik rumput 6 yin dan bunga yang ekstrim. Mata Zijin membelalak, dan dia bertanya tanpa berpikir, bagaimana kamu bisa tahu itu? Ekspresi tetua berjubah panjang juga berubah. Gelombang pasang keheranan naik di dalam hatinya. Seorang pemuda yang dia temui secara kebetulan, hanya dengan melihat, menentukan sifat lukanya dan tujuan ekspedisi ini. Bukankah itu terlalu menakutkan? Bagaimana mungkin aku tahu itu? Suyi menggelengkan kepalanya dengan seringai samar. Nak, jangan bilang kamu tidak tahu bahwa dimanapun yang mampu memunculkan mayat 6 Severing Yin pasti akan menumbuhkan rumput 6 Yin. Ini adalah obat spiritual dari Yin yang ekstrim dan rasa dingin yang ekstrim. Dan Anda tahu apa yang mereka katakan, Yin tidak bisa ada tanpa Yang, dan Yang tidak bisa tumbuh tanpa Yin. Dimanapun rumput 6 Yin tumbuh, bunga yang ekstrim pasti akan mengikuti. Di 9 provinsi alam liar, hal semacam ini sudah menjadi rahasia umum. Namun jelas bahwa Zijin terlalu kaget bahkan untuk berbicara. Bahkan ekspresi sesepuh berjubah panjang dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan. Di mata mereka, pemuda jangkung dan kurus di depan mereka tiba-tiba memiliki aura baru yang tidak dapat dipahami tentang dirinya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.